Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladzi qad radiya wa rahima kulla ibadihi al-mujahidina fi sabilih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah syukurillah, hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat dan afiat. Sehat rohaniah kita dan sehat jasmaniah kita. Sehingga dengan nikmat tersebut, kita sejak pagi tadi dengan nikmat rohani, kita istiqomah melaksanakan tugas pokok kita, yaitu beribadah kepadanya. Kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Dan dengan sehat jasmaniah, kita bisa beraktivitas, telah melaksanakan tugas kita masing-masing. Mudah-mudahan semua yang telah kita kerjakan, semuanya mendapat ridha dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang min ahlil khair, orang-orang yang suka kepada kebaikan, dan kita istiqomah melaksanakan itu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih istiqomah menghidupi sunnah-sunnah beliau. Kita senantiasa berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan kelak di padang mahsyar kita dikenal oleh beliau, dan kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala bersama beliau, dan bersama orang-orang yang cinta kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemarin tanggal 10 November kita, khususnya bangsa Indonesia, memperingati Hari Pahlawan. Pahlawan itu terdiri dua kata, pahala dan wan. Artinya orang yang mendapat pahala. Pahala itu sama-sama kita ketahui adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berhak dan memberikan pahala itu hanya Allah. Termasuk juga yang memberikan dosa, itu hanya Allah. Jadi kalau orang-orang hamba Allah yang min ahlil khair, yang ia kejar adalah pahala. Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai zad, sebagai bekal untuk kehidupan kelak. Karena kehidupan
itu bukan hanya di dunia saja. Di dunia itu hanya sementara. Kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi itu adalah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama, yaitu dunia. Orang-orang yang min ahlil khair akan terus berusaha untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap ada amaliyah yang lebih, ia akan kejar. Ia berlomba-lomba sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat. Salat berjamaah afdalu min salatil fadzi bisa bin wa isyrina darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri. Kalau salat sendiri satu, maka orang yang min ahlil khair dia kejar itu, berlomba-lomba untuk mendapatkan 27 derajat pahala yang sudah Allah persiapkan untuk hambanya yang mau keutamaan itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, termasuk ketika kita berada di masjid, barisan pertama, saf pertama itu adalah yang utama. Dia kejar, dia berlomba-lomba untuk mendapat saf yang pertama. Ia tidak mau berada di belakang, ia mau berada di depan. Kenapa? Karena saf yang pertama adalah saf yang terbaik. Pahalanya berbeda dengan orang yang berada di belakang. Dan begitu banyak jamaah sekalian rahimakumullah keutamaan, pahala yang telah Allah janjikan. Dan itu adalah kesempatan kita, hamba Allah yang mudah-mudahan kita termasuk min ahlil khair, kita raih itu semua. Kita berlomba-lomba untuk melakukan itu. Termasuk jemaah sekalian rahimakumullah, orang-orang yang Allah katakan hamba-hamba yang soleh, hamba-hambanya yang baik, min ahlil khair, ia berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang luar biasa. Di antaranya adalah jihad. Tadi ayat yang sudah saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang itu disebut mujahid. Perjuangannya disebut dalam bahasa Arab jahada. Yujahidu, mujahid, berjuang. Dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai kepada khalifah pengganti penerus beliau, itu beliau perintahkan jihad. Jihad fisabilillah, memerangi orang-orang kafir yang inkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah, perintah yang pertama, kita sama tahu dalam sejarah, adalah perang Badar. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus disusul dengan perang Uhud dan seterusnya. Itu bukan seperti apa yang orang-orang kafir katakan, atau ada orang Islamfobia. Islam diperjuangkan dengan pedang dan darah, bukan. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak diperintahkan, maka orang muslim yang mengaku beriman kepada Allah tidak melaksanakan perintah Allah berjihad, dosa besar. Makanya Rasulullah, para sahabat beliau itu melaksanakan perintah itu. Dan orang-orang yang gugur di medan perang itu mati syahid. Mati yang termulia adalah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah kalau dibela, Allah itu maha gagah, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha segalanya. Kalau sebut membela agama Allah, itu adalah merupakan waktu yang baik untuk hamba Allah yang beriman,
untuk mendapat posisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andai manusia seluruhnya menjatuhkan agama Allah di dunia ini, tidak akan bisa. Tidak akan bisa melawan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, hamba yang beriman, untuk berjuang. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, orang yang berjuang di jalan Allah adalah disebut mujahid. Perjuangannya, pekerjaannya jahada, berjuang. Dan ketika dia berjuang, maka dia mendapat pahala yang sangat besar. Itu disebut pahlawan. Jadi pahlawan sejak dulu. Karena yang memberikan pahala itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas memperjuangkan kebenaran. Kalau orang-orang yang berjuang mengangkat senjata, dia ikhlas, itu mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya semua amaliyah yang tidak ikhlas itu sia-sia. Makanya ada peringatan dari Rasulullah SAW. Kalau ada orang sholat tidak ikhlas, dia ingin dipuji oleh orang, silahkan cari. Ketika nanti dia yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, cari orang yang kamu ingin itu. Tentunya tidak akan bisa, karena yang memberikan pahala dosa hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjuang di medan perang, dia mengangkat senjata, tapi ingin dikatakan pemberani, bukan ikhlas karena Allah, itu pun sia-sia. Tidak ada nilainya. Jadi semua jemaah sekalian Allah, kita semua amaliyah kita ikhlas lillahi ta'ala. Termasuk para pejuang. Kalau kita di Indonesia adalah pejuang kemerdekaan. Termasuk guru kita almarhum Al-Maghfurlah, seorang ulama, tokoh Bekasi. Beliau berjuang. Ya, beliau disebut pahlawan karena beliau ikhlas. Bahkan sampai saat ini beliau tidak mau diberikan penghargaan gitu ya, kalau dari negara. Itu ikhlas. Ya, andai diberi, ada yang terima, ya itu enggak apa-apa, karena itu merupakan penghargaan dari orang-orang berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berjuang bukan hanya orang yang mengangkat senjata. Semua orang yang berjuang memperjuangkan kebenaran dan dia ikhlas, itu mujahid. Di dalam jiwa kita ini ada nafsu. Kita lawan nafsu kita. Nafsu tidur kita lawan. Kita pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Itu mujahid. Datang bulan puasa, bulan Ramadan, rasa lapar kita lawan, kita perjuangkan. Itu mujahid. Pejuang. Para guru yang mendidik anak didiknya dengan ikhlas, tentunya sama-sama kita tahu bagaimana beratnya seorang pendidik. Kalau dia ikhlas, itu mujahid, pejuang. Itu mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting modal dasarnya adalah jamaah sekalian Allah, itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian istiqomah. Fastaqim kama umirta. Istiqomah. Kita sampai sekarang, sejak kita usia mukallaf, usia baligh, ada kewajiban bagi kita. Sampai sekarang alhamdulillah syukurillah kita istiqomah. Tidak ada perintah Allah yang kita sia-siakan, kita tinggalkan. Kita betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah sudah berpesan, innani anallah, sesungguhnya saya ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Fa'budni, sembahlah saya. Wa aqimis sholata li dzikri, tegakkan salat untuk mengingat saya. Jadi kalau kita salat jamaah sekalian rahimakumullah, semata-mata kita ikhlas karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang tidak ingat kepada Allah, ia akan tinggalkan. Banyak orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat karena dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berani mengorbankan apa yang ada pada kita. Rasa capek kita korbankan demi kita ingat kepada Allah. Rasa letih kita korbankan, sibuk kita tinggalkan. Seperti sekarang kita semuanya sibuk di luar sana dengan pekerjaan kita. Tapi karena ini panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tinggalkan semua. Kemudian baru kita kembali kepada pekerjaan kita masing-masing. Fantashiru fil ar. Begitu pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabar. Sabar ketika kita melaksanakan perintah Allah. Semua pejuang-pejuang itu sabar. Kalau tidak sabar, tidak akan berhasil. As-sabru kasibri murun fi madzaqati. Ketika sabar itu berat, pahit rasanya. Tapi ketika sudah terlewati, itu akan merasakan manis daripada kebarisan itu. Begitu kita jamaah sekalian Allah, kita para pejuang kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syiar agama Allah kita perjuangkan. Kalau kita tidak perjuangkan, siapa yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Masjid ini kita isi, kita syiarkan. Kita umat muslim. Kalau tidak, siapa yang mensyiarkan itu? Semuanya adalah kita sebagai hamba Allah yang beriman. Kita adalah mujahid yang sudah dipersiapkan oleh Allah pahala yang begitu besar. Ya, kita semua disebut pahlawan. Mudah-mudahan jamaah sekalian Allah, kita semua selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertolongan ini terus Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita di dunia ini. Dan itu kita tidak tahu. Orang yang baik, Allah pasti akan akhiri hidupnya ketika dia beramal baik. Dan ketika mati nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Tapi naudzubillah min dzalik, orang-orang yang tidak baik, tidak ingat kepada Allah, maksiat, maka nanti akan diakhiri hidupnya dalam kemaksiatan. Dan nanti di yaumil qiyamah, di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak baik, bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama orang-orang yang inkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimahullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidina Muhammad imamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah al-mu'minal muttaqin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabi qadima kama fi qawlihi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma waj'alil jannata maswahuma wa ma'wahuma.
Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.